Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan atau mereview produk yang Mamang Tani beli ya, untuk pemupukan di 140 hari sehabis tanam masa tanam tanaman cabai keriting ya. Tadi Mamang Tani beli pupuk NPK Mutiara ya, Mutiara 16 ya, untuk mempersubur tanaman cabai yang sudah berguguran daunnya ya. Kita coba suntik pakai nutrisi pupuk kimia NPK 16 dan nanti pemberian dicampur sama Posca ya, Posca subsidi sisa atau bekas dari penanaman padi ya, tinggal sedikit. Ini Mamang Tani beli NPK Superstar atau tawon ya, NPK dengan kadar nitrogen 16, unsur P fosfornya itu di fosfatnya itu di 16, dan kalium ya, nitrogen, fosfat dan kalium, NPK ya, singkatan nitrogen, fosfat dan kalium ya. Ini 16 maksudnya ini penetral ya, dibandingkan yang lain ya. Ada NPK di 15 ada ya. Ini NPK cap tawon ini, NPK 16 ini di Mamang Tani, toko pupuk di dekat wilayah Mamang Tani seharga 20.000 ya. Tadi Mamang Tani beli 5 kilo ya, satu bungkusnya ini isi 5 kilo ya. Karena ini nanti musim penghujan gitu kan, untuk pemberian pupuknya kita tabur ya, atau tebar ya, tidak dikocor, karena untuk memaksimalkan sama curah hujan ya, jadi gampang terserap dan bakal mengendap ya, jadi tahan lama ya. Kemarin juga Mamang Tani ketemu sama pedagang, menanyakan ke Mamang Tani udah berapa kali panennya. Mamang Tani terus terang ya, sudah 23 kali ya, dan terakhir itu sampai di totalnya itu 87 kilo ya terakhir pemetikan ke 23 nya, tapi masih ada ya ke depan. Nah inilah nanti pemberian 5 kilo. Kalau untuk tanamannya sendiri bakal dapat berapa ribu tanaman belum tahu ya Mamang Tani, karena kita bakal campur atau kita mix ya dengan Posca ya, Posca subsidi. Setiap pemberian 1 ember ya Posca subsidi kita kasih 1 kilo ya, 1 kilo ya. Kita berbandingnya jangan 1:1 ya, 1:3 bisa ya. Jadi 1 kilo untuk NPK nya, NPK 16 dan Posca nya itu di kisaran 3 kiloan ya, bisa sampai 5 kiloan tergantung pemakaian ya. Kalau untuk NPK 16 sendiri fungsinya dia langsung terserap daunnya, tidak menghambat ya kayak yang lain. Kalau untuk Posca itu fungsinya di kalium ya, tinggi kalium, sedangkan ini netral ya, jadi rata untuk NPK nya ya, nitrogen, fosfat dan kaliumnya ya. Kalau untuk Posca itu tinggi kalium ya. Nah kebanyakan kita campur seperti ini, nanti bakal campur dengan Posca, karena Posca tinggi kalium untuk mendorong pertumbuhan bunga ya, supaya tidak rontok ya, dan daun-daunnya ya. Sedangkan untuk pembentukan awalnya pemberian NPK 16 ya, karena lebih cepat ya hijaunya dengan ini ya. Sekalian Mamang Tani beli 5 kilo ini untuk pemberian benih pada tanaman cabai rawit setan ya. Ini di bedengan kurang lebih di 2 minggu ya,
ketemu dari hari Senin lagi. 2 minggu sekitar 14 harian 15 harian ya. Kita nanti bakal siram dengan NPK 1616, masukkan ke tangki ya. Nanti kita ada 2 proses nih. Mamang tadi beli 5 kilo ini, yang satu untuk pembugaran ya, selepas dari 140 hari setelah tanam, lewat 2 kali pembuahan. Yang satu lagi kita bakal paling pemakaian untuk bibit ya, bibit atau benih. Ini semua itu paling cuman ya, paling banyak juga 5 sendok ya, karena masih muda ya, sekitaran 2 minggu ya. Kalau terlalu banyak biasanya malah merusak tanaman dan bisa mati ya, seperti itu. Keunggulannya sendiri NPK Superstar atau cap tawon ini 16 ini mempercepat tumbuhnya daun tunas baru ya, menstabilkan konsumsi dari tanaman itu sendiri ya, karena NPK-nya seimbang ya dan maksimal ya. Untuk mendorong langsung karena ini lewat nanti fase generatif ya, melewat dari fase generatif ya, bukan masuk fase generatif atau sedang fase generatif. Ini melewati fase generatif. Ini kita dorong dengan NPK 1616 ya, untuk supaya mendorong tunas baru ya, karena daunnya sudah berguguran, tunas baru dan bunga baru ya. Makanya kita campur NPK 1616 dan tinggi kalium dari Posca ya, seperti itu. Nanti kita cek mungkin besok atau lusa kita bakal pemakaian dan aplikasikan ke tanaman yang mungkin tidak dibarengi dengan dekat dengan tanaman ya, karena memang jaraknya cuman 25-30 sentian ya. Jarak tanaman 25-30 cm, paling di tengah-tengah nantinya ya, tengah-tengah sekitar 1 sendok ya. Kita nanti kasih tutorialnya juga ya. Nah, manfaatnya tadi udah disebutkan ya, untuk NPK 1616 sekarang banyak ya variannya, ada cap tawon ya, dari Pak Tani juga banyak ya, NPK Mutiara ya, seperti itu. Mamang Tani ya beli seperti ini ya. Mamang Tani cuman ngejarnya itu di granulnya yang kecil ya, atau butirannya yang kecil, nanti bisa di mix ya sama Posca ya. Jangan terlalu gede, kalau untuk Tani kan agak sedikit besar ya untuk granulnya ya. Seperti itu saja ya untuk pemupukan. Memang paling bagus itu dari awal ya. Kita balik lagi setelah melewat fase generatif ya, kita anggap saja 0 ya. Kita cuman memaksimalkan yang ada daripada nanti tidak berbuah atau kurang maksimal. Kita coba teknik pendorongan ya, atau melewati fase generatif. Kita anggap awal lagi ya, daripada menanam lama, mending kita maksimalkan saja yang ada. Siapa tahu nanti hasilnya bisa dibanggakan. Seperti itu saja ya untuk review kali ini tentang keunggulan dari NPK 1616 ya. Semoga bermanfaat tayangan ini, dan jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, dan share jika tayangan ini bermanfaat. Sekian dari channel Mamang Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial.